semuanya. Hari ini kita belajar seperti biasanya di semester kedua. Nah, tentunya baru liburan, bisa fresh dan belajar. Kemudian kamu tetap semangat walaupun masih dalam PJJ seperti saat ini. Ada yang di rumah dan ada yang di sekolah. Tapi Ibu berharap kamu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kita belajar biologi di kelas 12 semester kedua. Materi kamu hari ini hanya di 2 bab. Satu evolusi, yang kedua ada bioteknologi. Nah, hari ini kita masuk di evolusi. Nah, di dalam materi evolusi ini cukup panjang, jadi Ibu batasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis teori evolusi melalui seleksi alam. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat materi berikut ini. Evolusi. Evolusi berdasarkan harfiahnya adalah perubahan. Nah, pada saat ini kita akan memahami terlebih dahulu tentang asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan itu tidak ada yang mengetahui cara pasti. Hanya Tuhan yang Maha Esa mengetahui jawabannya. Namun hal ini tidak menghalangi para ilmuwan untuk mencoba mengetahui bagaimana kehidupan dimulai. Hari ini kita akan mencoba melihat apa saja pendapat dari para ilmuwan tersebut tentang dari mana dan bagaimana kehidupan itu muncul pertama kali di bumi, makhluk apa yang diciptakan, makhluk pertama yang muncul dan hidup diciptakan di bumi itu apa, apakah Nabi Adam, apakah ada yang lain. Tapi ingat, hari ini kita akan batasi tentang kajian pengetahuan. Berdasarkan ilmu pengetahuan, asal-usul kehidupan itu dibagi menjadi 2 teori, yaitu ada teori abiogenesis dan teori biogenesis. Teori abiogenesis dikenal dengan generatio spontanea. Artinya apa? Makhluk hidup itu terjadi secara tiba-tiba, yang dipelopori oleh Aristoteles dan Anthony van Leeuwenhoek. Teori abiogenesis menyatakan bahwasanya makhluk hidup berasal dari benda mati. Aristoteles. Cacing berasal dari tanah karena cacing keluar dari tanah. Belatung berasal dari daging busuk karena ada belatung pada daging busuk. Air hujan bermunculan banyak katak. Tokoh biogenesis yang pertama ada Francisco Redi. Francisco Redi membuat satu percobaan dengan tujuan membuktikan bahwa belatung yang ada di daging berasal dari induk lalat yang bertelur di daging tersebut. Yang kedua ada Lazzaro Spallanzani. Lazzaro membuktikan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh dari air yang sediaannya steril. Pendukung berikut dari biogenesis ada Louis Pasteur. Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh dari air sediaan steril yang ditempatkan di labu leher angsa. Pada tahun 1920-an, Oparin dan Haldane menyatakan bahwa atmosfer bumi pada zaman purba dapat mensintesis senyawa organik dari molekul anorganik purba seperti metana, amonia, hidrogen, dan air karena adanya sinar kosmis. Inilah yang dikenal sebagai evolusi kimia. Rangkuman dari teori asal-usul kehidupan bisa kamu perhatikan pada bagian berikut ini. Pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur di mana sesuatu berubah menjadi bentuk yang lain. Di sini ada hewan primata yang memiliki ciri dan tubuh yang khas. Berikut adalah beberapa tokoh evolusi. Salah satu tokoh evolusi yang paling terkenal adalah Darwin. Di sini ada perkembangan pemikiran evolusi sebelum Darwin yaitu Plato dan Aristoteles. Lanjut Kopernikus dan Galileo, Erasmus Darwin. Darwin menyatakan bahwa kehidupan di bumi memiliki asal-usul yang sama dan respon fungsional diwariskan kepada keturunannya. Sejak abad ke-14, bertambah banyak ilmuwan yang mengemukakan konsep evolusi. Di antaranya ada Charles Robert Darwin, seorang ahli zoologi dari Inggris, dijuluki sebagai Bapak Evolusi. Karena
Darwin memiliki data yang lengkap untuk menguatkan teori evolusi dan menyertakan fakta-fakta yang logis serta sistematis dalam mengemukakan teorinya. Pengamatan yang dilakukan Darwin adalah burung finch yang berada di Kepulauan Galapagos. Darwin menemukan berbagai macam bentuk paruh burung finch. Kemudian, terjadinya keanekaragaman ini disebabkan oleh variasi atau perbedaan jenis makanan, sehingga mereka melakukan adaptasi. Perhatikan gambar dari bentuk paruh burung finch berikut ini. Berikut ada J.B. de Lamarck yang menyatakan bahwa makhluk hidup akan menyesuaikan diri baik secara fisiologis maupun morfologis. Organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang. Sementara itu, organ tubuh makhluk hidup yang tidak digunakan akan mereduksi atau bahkan menghilang. Peristiwa ini diberi istilah jus and disuse. Sifat yang diperoleh dalam proses jus and disuse akan diturunkan kepada keturunannya. Pada awalnya, jerapah berleher pendek. Jerapah selalu berusaha mencapai daun yang tinggi sehingga lehernya memanjang. Akibatnya, keturunan jerapah berleher lebih panjang. Teori Darwin tidak mengakui adanya penciptaan makhluk hidup secara mendadak dan berwujud sama selama hidup di bumi. Beberapa hal pokok dalam teori evolusi Darwin adalah variasi pada organisme merupakan variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisme. Terjadi seleksi alam dalam kehidupan organisme. Individu yang mempunyai variasi yang sesuai dengan lingkungannya akan dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Namun, individu yang memiliki variasi yang tidak sesuai dengan lingkungannya akan tersingkir. Dilihat dari jerapah. Nenek moyang jerapah menurut Darwin ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Kemudian jerapah berleher pendek mati karena tidak memperoleh makanan. Sedangkan jerapah berleher panjang bertahan hidup. Jerapah berleher panjang tetap dapat melangsungkan kehidupannya karena dia menang dalam seleksi alam. Ini adalah fakta-fakta pendukung teori Darwin. Setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita simpulkan. Kesimpulannya adalah, teori evolusi itu adalah perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Adanya perubahan dalam bentuk morfologi maupun fisiologi pada makhluk hidup. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi alam itu sangat besar pengaruhnya terhadap evolusi. Seleksi alam adalah terpilihnya salah satu anggota populasi yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, itulah materi kita hari ini. Minggu depan kita masih di evolusi pada subbab yang lainnya. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, agar kamu tetap sehat dan semangat. Selamat pagi. Every endeavor